Ma min kaumin yajlisuna majlisan, kata Nabi begitu dalam hadis Bukhari. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis kayak kita sekarang ini. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis kecuali, kata Nabi, satu, hafathumul malaikah, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Satu. Jadi kalau kita duduk di majlis ini, satu, para malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Ya, semua malaikat memintakan ampun. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya kepada mereka, rahmat Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan hati. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di majlis, maka bonusnya hati jadi tenang. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian itu kantuk maturinya, ya kan, karena hati tenang. Lalu, nah itu bonus namanya, itu hadiah Allah tenangkan hati kita. Nah baru yang keempat, ya, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Wa zakarallahu fi man indah. Itu kalau kita menjaga adabnya selama di majlis. Tapi kalau tidak, boleh jadi duduk di majlis itu menjadi maksiat. Nah karena itu ada ayat, ada surat yang mengatur seperti apa kita harusnya di majlis. Nah surat Al-Mujadilah ini Ibu, asbab turunnya, nah, makanya namanya Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah itu artinya wanita yang curhat. Yang curhat itu bahasa Arabnya ya mujadalah ya. Orangnya mujadilah, perempuan tuh, perempuan yang curhat ke Nabi, yang berdiskusi ya. Jadi yang berdiskusi, yang curhat itu bahasa Arabnya Al-Mujadilah, itu perempuan dulu tuh. Jadi kasusnya Bapak Ibu, ada seorang wanita namanya Khawlah binti Sa'labah. Namanya Khawlah binti Sa'labah. Dia punya suami namanya Aus bin As-Samit, itu suaminya. Jadi dia sudah tua, sudah, ya bahasa kitanya sudah mulai memasuki masa-masa menopause. Suaminya sudah mulai ndak tertarik lagi dengan fisiknya, kira-kira begitu tuh. Ya biasalah, ya ibu-ibu kalau lah umur segitu pun mencari kami pun ndak menarik itu. Ya itu. Nah, kadang ibu mencari kami lah malis itu. Nah, memang itu biasa begitu. Nah, jadi Aus ini ya dia kemudian kena jengkel dengan istrinya itu. Tapi dia tidak pula menceraikan istrinya, maka dia menzihar istrinya. Menzihar istri itu artinya menyamakan ya istri dengan ibu fisiknya. Zihar itu dari kata zahrun. Zahrun itu artinya punggung, bagian tubuh. Jadi dulu di masa dulu, itu berlaku sampai sekarang itu. Kalau ingin menyiksa seorang wanita, diceraikan tidak, digauli tidak pula boleh. Tersiksa dia nama itu. Dia tidak diceraikan, tapi digauli tidak boleh pula. Maka perempuan tadi dizihar. Kau telingo, kau samu je telingo ama ambo. Nah kalau labas samun telingo istri je telingo ama, berarti ama apa istri kau lah tidak boleh digauli nih, haram. Ya, hidungnya, matonya, kakinya, tangannya disamuan jo anggota tubuh ama awak. Maka otomatis si istri haram digauli, begitu toh? Haram digauli, tidak boleh lagi, karena ibu kita haram digauli. Nah perempuan tadi tidak pula cerai, begitu toh? Tidak pula bercerai. Ya. Tapi tidak boleh pula digauli, ya kan susah tuh. Yang digantung nak batali nama tu mah. Tidak boleh digauli, tidak pula diceraikan. Ya. Nah itu terjadi pada kasus ya Khawlah binti Sa'labah. Ya dizihar oleh suaminya. Karena suaminya mungkin jengkel ke dia, mungkin tidak mau melayani dia atau mungkin ada satu perkara. Maka dia begitu. Ya, engkau seperti ibuku. Ya, tapi fisiknya ya, fisiknya.
Maka menyamakan fisik istri dengan fisik ibu itu namanya zihar. Maka perempuan tadi tidak boleh lagi digauli oleh suaminya. Maka datang dia ke Nabi. Ya Rasulullah, suami saya menzihar saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka turun ayat ini. Suami-suami yang menzihar istrinya, itu dari 1 sampai 4-nya itu. Maka kalau dia ingin menarik ucapannya, maksudnya dia pulang, ingin menggauli istrinya, maka dia mesti memerdekakan budak sebelum menyentuh istrinya. Fatahriru raqabatin, ya, qabla ayyatamassa, sebelum dia menyentuh istrinya, merdekakan budak. Fa'in lam yajid, kalau dia tidak menemukan budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, qabla ayyatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Puasa dulu suami tadi 2 bulan berturut-turut. Kalau hari ke-59 batal, ulang balik dari nol. Tak mudah lah itu. Barik tu hukumnya tu. Ini harus berturut-turut, mutatabi'ain namanya. Mutatabi'ain tu tak boleh loss 1 hari. Jadi 2 bulan tu non-stop. Kalau dia tidak mampu, it'amu sittina miskinan, dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Bukan 60 kotak, 60 orang miskin. Jadi yang 60 itu miskinnya, bukan kotaknya. Jadi 60 orang miskin wajib dia kasih makan. Qabla ayyatamassa. Nah, kalau begitu baru dia boleh bercampur. Tapi kalau tidak dia gauli, ya, selama 4 bulan, dia memang tidak membayar itu kafarat, maka cerai otomatis setelah 4 bulan. Karena begitu. Jadi perempuan ini menanti 4 bulan. Nah, 4 bulan dia tidak membayar kafarat tadi, berarti dia tidak ingin pulang tuh. Maka 4 bulan itu masa menanti seorang perempuan. Dia berhak kemudian setelah 3 kali haid, atau 3 kali suci, atau 3 bulan, dia boleh menikah dengan yang lain. Itu aturannya begitu. Tapi zihar, itu sampai sekarang berlaku hukumnya. Ya, jadi kalau ada perempuan dizihar suami, maka si suami wajib bayar kafarat. Sekarang budak tidak ada lagi, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya kadang-kadang apa-apa kok, kadang bukan dek benci ke istri, dek sayang ke istri. Ya, ke istri kok sayang bana, ke induk sayang lo. Bersama le istri kok jangan ke induk, haram. Tidak boleh, kecuali yang disamakan itu sifat. Kau penyerengi masamu bana aja mak ambo, itu tidak apa-apa. Penyerengi tidak apa-apa. Ya. Itu kalau sifat tidak apa-apa. Masakkan ibu lama bana, samu aja masakkan amak, itu tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa, sifat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu fisik. Ya, kalau fisik, kena fisik induk tidak bisa gauli. Kalau sifat boleh. Nah, lain daripada itu, ada juga pendapat ulama yang tidak membolehkan memanggil istri dengan panggilan ibu. Seperti mama, seperti bunda, seperti umi, ya, seperti apalagi itu. Pokoknya yang panggil untuk ibu. Itu tidak boleh juga kalau sebagian ulama begitu. Karena umi, mama, bunda itu orang yang melahirkan kita, kecuali ibu tambah dengan nama anak seperti ya Ummu Ahmad, ya Mama Alif, boleh. Bukan mama kita, mama anak-anak, itu boleh. Tapi memanggil mama yang melahirkan kita, bunda yang melahirkan kita, maka dihindari. Tambah aja nama anak. Aku nak balik tu dulu balik. Ayang ebeb. Ya kan dulu ibu sebelum punya anak ada panggilan khusus kan? Ya ayang ebeb.
tahu apa uniang, ya. Di daki tampik tinggal ambo ibu do tetangga ambo. Jadi nyo manggil istrinya itu ibu bin. Ambo tahu istrinya ndak itu namanya ibu. Tapi suaminya kalau manggil istri itu tetangga ada bu, tetangga bin. Ambo ndak lo kepo pada dia saya ibu urusannya. Tapi istri ambo kepo. Istri ambo kepo. Nyo duduk mau tota aja orang rumahnya jadi istri apa tuh. Nyo tanya oleh istri ambo, nih. Namu ni kan ndak bin ndak. Coba udah mau bau bin kau ni. Oh, itu panggilan dia sayang itu apa tuh bini. Bini katanya, bini. Enggak apa-apa. Ya. Tapi ini ya pandai apa lah, ibu sudah tua lah ya. Ya kan? Ya kan? Tapi tentu kalau ibu tidak tahu, tentu udah tahu Biko tiba di rumah apa. Biko apalah tiba di rumah ibu udah tahu udah pengajian pagi lah kan. Assalamualaikum, ayang ebeb. Pakai ci ibu, ingin perangai apa enggak? Ya kan? Dia gitu tahu. Ya tapi itu tidak sepakat ulama ya. Kalau memanggil itu sebaiknya dihindari yang memanggil dengan panggilan ibu yang melahirkan kita. Kalau mau tambah dengan nama anak. Makanya orang Arab Bapak Ibu, orang Arab tidak pernah panggil mama dan ya ibu. Mereka panggil tuh umunya anak-anak. Ya saya punya dulu ada dosen orang Mesir di sini dulu teman dekat tinggal dengan saya. Itu nama anaknya Ahmad. Dia selalu panggil ya Ummu Ahmad. Tidak pernah panggil Umi, ya Ummu Ahmad. Karena begitu, tidak boleh memanggil istri dengan panggilan yang untuk ibu kita. Tapi kalau ibu boleh, karena ibu itu netral. Karena ibu itu kan bisa ke siapa saja. Saya juga panggil ibu, ya kan? Ibu itu kan netral. Yang ibu tidak netral. Ini ibu ya ibu yang melahirkan, bunda yang melahirkan, mama yang melahirkan, umi yang melahirkan. Kalau ibu enggak, itu umum. Semua orang perempuan bisa dipanggil ibu. Kalau ibu boleh, bu, ya itu boleh. Tapi kalau bun enggak boleh. Ya, balik saya kena lama balik. Itu yang ibu tadi. Itu. Tapi itu zihar namanya ya, zihar itu. Tapi ini untuk bapak-bapak saja zihar ya, ibu-ibu enggak berlaku zihar. Karena itu bagian dari cerai. Itu bagian dari cerai. Dan cerai itu milik laki-laki. Jadi para ulama kemudian berpendapat kalau perempuan menyamakan suaminya dengan ayahnya gimana? Tidak masalah. Sama dengan ibu menceraikan kami. Dan talak udah. Taruhilah, dah talak lah. Tiap pulang kami lagi mencogok di pintu dan talak udah. Cubulah dah lo. Itu sekecil ibu tiap hari cubulah dah lo. Tak ngefek. Tapi kalau kami mencogok di pintu dan carian kau selesai. Karena hak talak pada kami, bukan pada ibu. Ya dojo hikmahnya ibu. Kalau diagen ke ibu hak talak tu, tiap hari kami jadi duda. Cayo le ibu. Tiap hari, dah ada cerita indah lah. Kalau ambil belanjonya talak, itu ya. Kalau ambil pulangnya talak, ya kan. Pakai cang baju dalam lemari nyo talak yo itu. Kalau payah menggosok, lah payah usung baju melu-elu gantang baju di lemari itu. Talak leh. Untunglah kami dapat hak talak. Karena akal kami panjang. Iya apa-apa tu kalau bercakap je ibu, kalau bercakap kami je ibu, kami tak langsung mentalak ibu tu. Walaupun hak talak di tangan kami itu. Tak pernah kami langsung mentalak ibu itu. Asal bercakap sehebat apapun nak bercakap ibu. Kami manu-manuang loh, manu-manu. Cara indak. Cari ibu tu. Jadi kalau ada apa-apa manu-manuang tapi jangan tu sedang bercakap di rumah. Iya, kalau tiba-tiba dah kado pikir-pikir langsung talak, ada cerita indak lah. Emosi. Jadi talak tu hak laki-laki, karena itu zihar milik laki-laki. Bukan milik perempuan. Karena itu sebagian ulama mengatakan perempuan menyamakan suami dengan ayahnya itu tidak berpengaruh. Ibu itu tidak wajib bayar kafarat. Karena itu hak cerai, itu namanya hak talak, bagian daripada hak talak. Nah itu asbab nuzul tu kenapa suratnya disebut Al-Mujadilah, perempuan yang curhat.
Kalau curhat tentu dulu ke Nabi ya. Kalau sekarang tentu ke guru, ke ustadz. Ya kan, itu kenapa surat ini mengatur tentang adab curhat, adab di majelis. Ya, maka disebut namanya surat Al-Mujadilah. Ada banyak adabnya Ibu ya. Kita akan lihat ayat yang ke-9 dulu. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik dalam dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Kalau engkau berbisik-bisik, maka dalam konteks berbuat baik dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ini ketentuannya begini Bapak Ibu. Kalau kita duduk kayak begini nih, duduk sama-sama, apalagi di majelis kayak begini. Satu yang tidak boleh itu berbisik-bisik. Namanya najwa. Ya, tanajau. Bisik-bisik itu tidak boleh. Itu adab. Ya, dilarang Nabi. Allah larang begitu. Jangan berbisik-bisik. Karena bisik-bisik itu bahagian dari al-ismi wal udwan wa maksiat. 3. Bisik-bisik itu dosa, permusuhan, akan melahirkan permusuhan, dan maksiat. 3 bisik-bisik itu. Pertama bisik-bisik itu Ibu kalau bisik-bisik, ya itu orang yang di sebelah, itu bisa jadi akan berburuk sangka nanti itu. Lah menghasilkan dosa, Ibu berdosonya oleh kau mah buruk sangka. Yang kedua, bisik-bisik itu membuat orang yang di sebelah itu tidak nyaman. Tidak nyamannya itu. Ibu bisik-bisik orang sebelah, tidak nyamannya begitu itu. Itu namanya udwan, akan melahirkan permusuhan. Yang ketiga, memang bisik-bisik itu melanggar aturan, makanya maksiat. Memang begitu aturannya. Makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian kayak begini, tidak boleh bisik-bisik. Tidak boleh bisik-bisik. Ya. Karena bisik-bisik itu nanti orang di sebelah itu dia merasa tidak ampuh ini kecilnya. Nah gitu. Bisik-bisik itu kan ada sesuatu tidak beres. Nah itu. Wah amir-amir itu Ibu bisik-bisik berdua. Kan tidak beres kamu pembicaraan itu. Maka dibisik-bisik. Makanya Bapak Ibu ini ibu-ibu banyak. Ibu-ibu mau cari itu. Ibu kalau ceramah Ustaz dia bisik-bisik. Kadang Ustaz Ibu bisik-bisikan bagai. Ya ada Ustaz yang pakai cian Ibu tu bagai bisik. Bakal tahu Ustaz, iyo bisik-bisik tu celik kawak. Bisik-bisik tu mencelik kawak. Tu dah sian dia pakai cian dah ambo nama tu. Ya kalau lah elok, dan kalau Ustaz ko ceramah dan sanang dan itu kan dia baal itu. Tapi kan tak betul loh, dan Ustaz ko mandi dan ceramah. Salah panjang saya buat dia tu. Makanya Ibu tak boleh bisik-bisik, ya. Kalau Ibu bisik-bisik, minta izin ke orang sebelah. Bu, ambo ada rahasia antara ambo je Ibu. Izin ambo mengecek dulu sebentar tadi. Itu caranya Ibu, adabnya tu. Kalau Ibu kamu bisik, orang suuk kida Ibu, tolong minta izin Ibu. Pun dah beku, ini buruk sangkuk Ibu. Atau yang merasa gini lah. Ibu payarisan, duduk sama-sama. Ibu mengecek, saya berdua je orang Sabala tu lambek-lambek. Orang Sabala Ibu tu besok kamu duduk ke Ibu itu. Cayolah kamu nak kanamu ya ke Ibu besok leh. Kenapa? Hatinya rusak. Bahkan besok dak munya payarisan itu. Pada apa Ibu arisan leh mandi dan batu jadi kambing congek situ. Dah gitu ceknya. Itu akibat bisik-bisik tadi itu. Rusak hubungan dia bisik-bisik tu Ibu. Baru orang di Sabala tu yang merasa leh dak ambo tu maksudnya tu mah. Leh dak ambonya pakai cian. Makanya bisik-bisik. Kalau ndak rahasia tentu ndak dibisikin lah. Lagi bisik-bisik itu Ibu memang ya awak kalau bisik-bisik Ibu ndak usah bisik-bisik lah. Ibu kalau mengecek lain bersama mengecek tu. Tapi temanya ndak bisa orang Sabala mengikuti dah. Itu pun dilarang. Jangan bisik-bisik. Itu Ibu meninggalkan dia namanya itu. Ibu punya suami, Ibu punya suami, Ibu punya suami, Ibu Sabala ndak ada suami dah. Ibu mau tak suami. Kecik yang jando dek lai kalian macam. Dah betul caknya.
Ibu yang punya suami jangan bercerita suami, laki orang tak punya suami. Ibu artinya, ya. Ibu yang kadang galak, aku curiga kalau dia itu. Tak boleh ibu membicarakan suami ketika di situ ada orang yang tak punya suami. Itu isyaratnya ibu meninggalkan dia sendirian itu. Sama bisik-bisik tadi itu, ibu lah kancang-kancang mengecek. Tapi yang ibu kecek kok temanya tak masuk ke nyolo. Berarti ibu memisahkan dia dari majlis namanya itu. Membuat dia tercecer tuh, ya, memancing orang tuh, itu dosa di majlis tuh. Tak boleh memancing orang. Ibu punya cucu, ibu kok tak cucunya lah. Tu apa cerita cucu? Yang sabalah ibu artinya tu ibu artinya tu mah. Yang nak dulu kali kecilnya lah, mendengar asalnya. Awak tema awak cucu. Bekonya baca cerita yang lain tu tak masuk lah. Akhirnya diamnya kan. Membuat dia terdiam sendiri itu tak boleh. Jadi awak kalaupun mengecek bahasamu ibu, kau dah bisik-bisik lah kau. Kalau bisik-bisik dah jadi dosa tadi kau. Mengecek bersama-sama pun temanya yang tak makan lah bersama-sama. Maka awak kalau duduk bersama-sama, Pak Ibu cari temanya yang umum. Mungkin tentang cuaca, atau orang sedar tu. Tentang keadaan apa yang presiden, ya, tentang Pak Prabowo gitu ya. Sama Pak Jokowi gitu. Itu boleh lah. Paham orang sadar tu mah. Ya tu. Tapi jangan bicara sesuatu yang orang kau tak ada dinyo. Awak ada. Itu memisahkan dia dari keramaian namanya itu. Itu tak boleh. Tak beradab. Dan masuk tema pembicaraan pun Bapak Ibu, harus orang tu mengerti. Ambo kalau pulang kampung Bapak Ibu. Orang di kampung kerajonya ke sawah, ke ladang, bertanam lobak, tanam bawang, kantang. Ambo pulang kampung Bapak Ibu. Ambo bercerita tentang kuliah, mengajar di kampus. Orang kampung bingung Bapak Ibu. Dia tentu dinya lah. Keadaan kampus, apalagi bawa bahasa-bahasa ya kan, transformasi, edukasi, ya, apa namanya itu, pakai sisi itu. Kecil apa ambo di kampung teang macam itu. Ya tentu tu dinya loh. Aku ambo kalau pulang kampung kok mota ambo jawab apa ambo tanya, "Ba lado gini, Pak." Ba keadaan kini bawang, ba keadaan kantang itu. 2 jamnya bisa menjalin kantang tu. Nyetu kerja tu hari. Tak betul. Kok ambo tanya ba kantang, ba bawang, ba lado, yo sabanal panjang cerita ikut Pak. Apa masuk kinyo. Nya mengerti. Tapi kalau ambo bercerita tentang itu ya, globalisasi, mangok je kau tu mah. Kau nak yo lah kau ya. Apa kecil anggo ya. Itu pun tak boleh. Ya apalagi bisik-bisik. Itu ya. Makanya Bapak Ibu, kecuali ada hal penting yang ditanyakan, sekadar tanya jawab sedikit. Tapi jangan naik. Tu beko balik lah ke telinga kau. Kau tiba telinga kau. Yang sabarlah ibu artinya ibu. Ibu pasti ibu artinya. Itu kenapa bisik-bisik 3 tadi itu? Dosa, ismun, uduan, permusuhan akan datang. Maksiat, ya maksiat, melanggar aturan. Tak boleh begitu di majlis. Begitu. Ya, itu satu. Tak boleh berbisik-bisik. Kata Allah, jadi di ujung wattaqullah ya. Allazi ilaihi tusyarun, bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kelak. Kenapa ayat bisik-bisik ini Bapak Ibu? Diingatkan kita tentang hari mahsyar. Hari nanti kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Ayat bisik-bisik, larangan berbisik-bisik, itu ditutup dengan peringatan mahsyar. Wa ilaihi tusyarun, engkau akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kenapa begitu? Ibu kalau bisik-bisik, maka ibu akan memikul dosa orang itu di padang mahsyar nanti. Atau dosa atau pahala ibu yang diberikan ke dia.
Karena itu bahagian dari syatam namanya. Karena kata Nabi nanti ada orang bangkrut. Karena dia harus menyerahkan amalnya kepada manusia. Salah satu penyebab dia bangkrut amalnya syatamahaza. Karena mulutnya pernah menyakiti perasaan orang. Perasaan orang sakit karena mulut itu salah satunya karena najwa. Karena bisik-bisik kita. Kita berbisik-bisik, orang di sebelah ibu hatinya, sakit hatinya, maka ibu akan memberikan amal ibu ke dia atau dosa dia dikasihkan. Di padang mahsyar itu terjadi nanti. Ya, itu alasannya kenapa ayat bisik-bisik dihubungkan dengan yang mahsyar wa ilaihi tusyarun. Nah, makanya ibu ya, mulai hari ini jangan bisik-bisik juga. Kalau ada duduk sama-sama tidak boleh bisik-bisik. Kalau bisik-bisik penting, minta izin ke orang sebelah. Pak, Bu, ambo ada penting mana aku lupa mau sampein ke Pak aku sebentar tadi. Ndak ibu loh, ayolah kamu itu. Nah, kalau ndak ibu artinya begitu. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu perbuatan setan. Kenapa bisik-bisik perbuatan setan? Karena bisik-bisik itu akan membuat sedih orang lain. Tuh. Jadi bisik-bisik itu perbuatan setan. Karena bisik-bisik itu akan membuat sedih orang lain. Itu kata Allah begitu. Ya. Kenapa perbuatan setan? Karena setan itu nanti baca di surat Al-Maidah 91. Apa misi setan? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu selalu menginginkan manusia itu bermusuhan dan saling benci. Dua yang diinginkan setan dari manusia ini. Kalau bisa hidup manusia itu al-adawah, saling menjauh, saling bermusuhan, dan baghdha, saling benci. Ingat bisik-bisik awal permusuhan. Itu makanya an-najwa minasyaitan. Karena yang diinginkan setan itu awak menjauh, tidak mendakik. Awak bermusuhan, saling benci. Dan itu awalnya dari bisik-bisik. Makanya Bapak Ibu, setan itu paling tidak nyaman, orang itu duduk sama-sama, lalu dia akrab, itu setan tidak nyaman. Setan akan mencoba berupaya memisahkan, saling menanamkan kebencian di hati mereka. Makanya misi setan yang pertama itu membuat kita ini hidup saling tidak suka, saling benci. Itu setan begitu, Ibu. Makanya kalau ada orang bercerai, itu setan paling gembira. Iya, kalau ada suami istri bercerai, itu setan itu promosi jabatan. Karena kan setan itu kan kinerjanya itu. Ya. Kan kinerja setan itu ada laporan, Ibu. Jadi ada LKH namanya itu, laporan kinerja harian setan itu ada tuh. Iya. Ada laporan kinerja harian itu. Ya. Jadi setan itu setiap hari melapor itu. Karena ada GM-nya, iblis. Ya, ada general manager itu. Jadi iblis itu kata Nabi bertahta di lautan. Jadi lautan bertahta iblis itu. Dan setiap hari dia menerima kedatangan ya pasukannya dari setan untuk melapor apa yang sudah dia perbuat. Setan satu lapor mandan, apa yang kau kerjakan hari ini? Si Anu tadi berjudi. Kata iblis, bagus. Lanjut, siapa lagi? Maju. Saya Andan. Apa yang kau kerjakan? Si Anu tadi berzina. Bagus. Lanjut, silakan. Begitu terus tuh, sampai ada satu setan berkata, lapor mandan. Yang kerajaan dari kau. Si Anu tadi malam dengan istrinya masih akur. Tadi saya bikin bertengkar dan mereka sudah bercerai hari ini. Apa kata iblis? Ang duduk di samping ambo. Langsung promosi jabatan. Kalau yang tadi bagus. Berzina bagus. Minum khamar bagus. Tapi ketika ada setan yang melapor, itu suami istri tadi bercerai gara-gara saya, kata iblis, ang duduk daki ambo jadi sekpri. Jadi setan itu promosi jabatan karena ada orang bertengkar. Kalau ada orang bertengkar, berkelahi, itu kenapa khamar itu minuman setan.
Kenapa khamar minuman setan? Karena khamar itu pangkal pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Makanya di bar-bar tuh ndak acok cakap, ndak acok pembunuhan. Awalnya dari khamar tuh ibu. Karena akal kalau lah hilang, ini emosi lah kemengko tuh. Itu makanya acara joget-joget dangdut itu di lapang tuh cakap. Karena mabuk. Dan setan itu bacaka, batangka, mabuk, membunuh. Nah itu misinya. Itu alasannya an-najwa minasyaitan, seperti khamar setan. Karena sama-sama akan merusak hubungan baik kita. Bisik-bisik. Gitu. Nah, makanya bisik-bisik itu dilarang. Karena itu perbuatan setan. Gitu. Jadi kalau ada ibu bisik-bisik, ada setan tuh. Iya, ada sebenarnya. Bisik-bisik perbuatan setan, berarti bisik-bisik itu setan lah. Siapa lagi? Itu setan. Nah itu ya yang tidak boleh di majlis. Jangan bisik-bisik. Itu ayat 10 Bapak ya. Sabale, 2 bale, 3 bale. Senin lah. Senin masih ada. Segitulah dulu. Ada pertanyaan nih, Bu? Pak, silakan Pak. Masalah kita berkata-kata pada istri atau suami tadi sekarang udah menjadi budaya kayaknya ada panggil mama, panggil papa, panggil ayah, panggil bun, itu udah dibiasakan orang sekarang banyak diperhatikan. Iya. Apakah itu termasuk dosa? Iya, khawatirnya iya itu zihar namanya. Jadi caranya diubah saja, tambah nama anak. Mama ya, Mama Sonia, ya kan? Apakah itu termasuk dosa? Kalau itu masuk zihar kan ulama tidak sepakat tadi saya katakan, tapi jumhur ulama melarang. Kalau dilarang berarti dosa. Jangan-jangan apa memanggil ibu bunda tuh ibu lalu jo amak tuh. Berdosa ndak lalu jo amak apa pada beragalu jo amak awak. Lah iyalah. Ini kan hanya syariat aja, hakikatnya kan enggak itu mamanya. Iya. Kalau perceraian tuh Bapak Ibu, nya suka apa sengaja ndak sengaja, sadar ndak sadarnya jatuh. Itu masalahnya. Ini kan tidak semuanya sepakat, saya katakan tadi. Sebagian besar ulama melarang. Makanya di Timur Tengah itu ibu tidak akan pernah suami memanggil mama, memanggil umi, tidak akan pernah. Mereka panggil mama itu ke anaknya. Nabi tidak pernah memanggil Khadijah umi. Ya, Ummu Zainab, Ummu Fatimah. Gitu. Memang begitu caranya. Tapi kalau Pak lah biasa itu, ambo tidak menyuruh lah Pak. Ya kan? Untung-untung lah Yaman besok. Ambo yang biasa tu susah, tak payah mubah Ustaz untung-untung lah Yaman. Ambo tak nyuruh lah Pak. Untung-untung lah Yaman. Kok masalah di akhirat besok apa di padang mahsyar kok sempat menjadi masalah. Apa dulu membau orang rumah bunda tidak boleh dilarang tu zihar tu. Dosa Pak, itu dosa Pak. Kece apa? Ambo dulu tidak ada niat loh Tuhan. Ambo membau kau tu memang itulah kebiasaan. Sudah berdiskusi malaikat kan baik kau apa kau. Lapen salah lah, lapen mana Pak tu? Nah, betul tak citu loh. Oncen kena aku ya, apa kacau tu Pak itu bahasanya. Ayo tergantung lah, nanti maka sebaiknya dihindari gitu. Apa ambo Ibu? Apa ambo Pak? Tangan ambo sampai kini kok. Apa ambo membawa ama ambo kau saja. Ya. Kau sak kau. Itu tuh. Kau saja sampai kini bah kau saja Pak. Ama apa ambo itu saja. Kalau ama boleh bawa ke makan awak lah. Betul tu? Itu zaman dulu tu Pak. Dah ada loh. Ke apa bo? Mam. Kecil mak bo. Iya. Itu ke sawah ke ladang mamam no tu.
Ya kan panggilan itu kan tergantung apa level status. Ya lah ibu. Kalau bunda itu belanjanya mungkin muatui seminggu, 2 tui seminggu, 3 tui itu bunda. Kalau mama tuh pula ATM lah ya lah, dari tangan tuh. Kalau mami itu kartu kredit tuh. Ya sesuai lah aja level ekonomi itu. Sama yang manggil apa? Kalau abah tuh pasti mungkin ke sawah, ke ladang, ke rajonya makan pucuk ubi itu, ya kacang panjang, paling tinggi tempe. Ikan dapat sekali seminggu tuh abah tuh. Kalau ayah mungkin apanya itu guru, pegawai itu ayah. Nah, mungkin belanja lah kadang tuh. Kalau apa tuh tinggi itu ibu lepas ke ETF tuh. Papa tuh. Kalau papi itulah ke Eropa belanja. Ya dah. Apa ambo ke sawah ke ladang pagi menyandang cangku ibu. Sarawak sampiang cabai ya. Tuh apa ambo pai ke sawah tuh dada dedi kecak ambo kan. Kecak ayat dan tapu angka menghina ada namanya ya dah. Kan menghina nama tu. Nyo menyandang cangku, dada dedi coba. Nyo balik kalahkan ni tapu ambo tu mah. Menghina ada namanya. Kan dah. Jadi panggilan tu Pak Ibu sesuai jo belanjo. Ini dah sebarang imbau loh Pak. Imbau kan sesuai jo belanjo Pak. Ya tu. Ambo kabak, ambo pagi abak. Babak ambo. Kalau belanjo sekali seminggu dua hari balai saja. Itu pun satu pianya. Ya tu. Ada minta tambah belanjo tu. Sekali seminggu belanjonya. Sekolah tiap hari, belanjo tiap hari Sabtu saja di pasar. Atau makok babak. Tapi anak ambo bayar kan ambo. Hanya lagi tinggi belanjo tiap hari belanjo. Bayarnya kamu. Sesuai lah je belanjo. Itu sembarang panggil aja Pak Ibu. Ya tu. Yang tadi itu apa sesuaikan saja lah. Ya. Jadi ibu kepala banggi ibu apa kalau bisa panggilnya nama anak kan Mama Alif, Mama ya Mama Sonia tergantunglah. Tapi ada sebagian mengatakan kalau ndak niat menzihar katanya ndak apa-apa. Tapi saya sarankan supaya aman. Ya panggil coy yang lama ya balik, tak salah loh. Ya ibu apa kan ada panggilan ibu yang khusus gitu. Ada tuh, pasti ada cerita ndak ada. Ya dah. Ambo istri ambo kamu sampai kini manggil abang. Sampai kini. Tapi anak-anak ambo dah pada babang kamu. Kan kadang-kadang alasannya gitu kan. Bawa membu ayah, membu bunda, majana. Itu alasan dah. Ndak lah ibu. Apa ambo sampai kini bakau kamu ambo. Kami dah pada bakau kamu Allah. Karena wajah. Ya tu. Ndak mungkin lah tu. Kayak mungkin ketua nenek mana nyo katunyo latah dulu tu. Ndak mungkin lah membu abang ni kapaknya. Ya pasti tahu lah nyo tu. Kalau ndak bapak Pak atur salah bang rancak. Apa tak menyuruh lah, mudah-mudahan aman, di akhirat besok, ya kan? Itu awak kan kadang-kadang lah biasa lah, kalau ibu apa kini kan puluhan tahun kan, membau mama, bunda, mami, kan lah puluhan tahun tu, tiba-tiba diubah kan agak janggal begitu, ya kan? Kalau ndak niat katanya ndak apa-apa, tapi nyo jangan apa tu bapak ibu. Yang tu menyalang biasa loh tu. Bekolah biasa lidah tu nyelaman lah begitu. Ya, sama lah ibu dulu memindahkan abang udah ke ayah tu ada transisi dekat balik itu. Akhir balik je balik. Ya balik ni lama saya balik ni ya. Ya abang sedih ya. Gitu ya. Kan lebih mesra lah apa. Ibu memanggil apa dengan abang dengan udah tu lebih mesra daripada papa tu. Percayalah kamu. Lebih indah rasanya itu. Udah lebih hebat rasanya tu. Udah aku lebih terhormat. Dah. Apalagi udah ayang. Kalau itu ibu-ibu apa atau udah sayang.
abang sayang, itu melompet dompet langsung tuh. Itu. Daripada papa tadi, tapi di ibu tidak apa-apa panggil papa. Yang kami yang jadi bermasalah. Ya, tapi tidak semua sepakat. Itu yang saya katakan tadi, jumhur ulama melarang, khawatirnya itu bahagian dari zihar. Gitu. Tidak ada masalah, betul memanggil abang, manggil udah itu juga bukan, itu kan penghormatan juga. Orang Sunda kan orang Jawa panggil mas, tidak begitu. Biasa begitu sampai tua juga tidak ada masalah. Gitu. Nah itulah dulu Bapak Ibu ya. Tahu lah Pak, kok balik lah Pak lagi gaya kan, menuka. Taruh lah, tuntung le aman besok. Ya kan lambek lah menanggapi pengajian. Harus dulu sebelum beranak kaji kau dapat dah. Singkonya tak mengubah lah, tak mengubah lah. Gitu. Kalau gaya kau lidah lah murid tu taruh ikan. Sasik lo mimbau beko tu. Gitu. Ada adonya papa aku ibu. Orang rumahnya tak ada apa. Sayang, itu saja. Sayang gitu. Makanya ada ibu orang apa-apa itu ayang. Tuh tibu apa nak buahnya. Iya apa romantis banget aja ibu. Lepas tu panggil sayang panjang. So ambu lupa nama je. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.